Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial instalasi server Ubuntu-nya yang menggunakan Linux, Nginx, MySQL, dan PHP. Di kesempatan kali ini kita akan menambahkan PHP MyAdmin yang berfungsi untuk mengelola database melalui web ya. Lebih mudah daripada kita menggunakan dibandingkan dengan menggunakan terminal atau command lain. Prosesnya cukup mudah. Yang perlu Anda siapkan adalah tentunya server Ubuntu server ya yang sudah terinstall Lamstack ya. Di sini ada Linux, Nginx, MySQL, PHP karena di sini pembahasannya adalah Nginx atau Nginx. Dan bagi Anda yang belum memiliki VPS itu bisa berlangganan di ID Cloud Host. Oke ya, klik aja yang di sini. Ini linknya di sini. Anda bisa mendapatkan diskon 50% untuk pembelian VPS ataupun hosting. Nanti linknya akan saya sertakan, caranya gimana juga ada di deskripsi video. Di sini ya kita lihat servernya, server VPS sebagai contoh. Ketika kita berlangganan bulanan ataupun tahunan itu tetap mendapatkan diskon 50%. Bayangkan jika kita berlangganan tahunan ini 1.200.000, karena diskon 50% itu jadi Rp600.000 saja setahun. Oke, lanjut ya. Saya di sini udah memiliki server di ID Cloud Host. Ini servernya server di Indonesia, di Jakarta. Saya copy dulu dan kita akan login ke SSH ya, SSH ke server yang di Jakarta ini. Caranya adalah SSH root add root add, kita kopikan aja IP address servernya, masukkan password. Salah password. Oke, ini dia kita berhasil login. Di sini operating sistemnya adalah Ubuntu 18.04 server dan sudah terinstall Lamstack, Nginx ya. Ini terus udah saya daftarkan juga di domain name-nya itu svrregelte.net. Nah, ini dia tampilannya. Ini web server Nginx-nya udah jalan. Sekarang kita akan install PHP-MyAdmin. Ini saya close dulu. Tutorialnya ada di sini ya. Nanti saya sertakan di link biar mudah copy paste saja. Saya close ya. Untuk tutorial cara install Lamstack-nya juga ada di sini di YouTube saya. Anda tinggal cari aja. Saya close. Ini saya juga close. Oke, kita ke terminalnya aja. Oke, caranya kita udah masuk ke server, kita jalankan update dulu. Karena kita udah login menggunakan root, langsung aja apt update. Oke, setelah itu kita langsung apt clear dulu. Clear apt install php-myadmin. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita yes saja untuk melanjutkan. Dan nanti di sini akan muncul seperti ini ya, configuring php-myadmin. Tipe web servernya di sini ada dua, Apache 2 dan like HTTPD. Dan perlu diingat kita di sini menggunakan Nginx atau Nginx, jadi kita nggak perlu pilih kedua ini. Kita langsung saja pencet tab. Nah, kita oke aja ya. Kecuali kalau kita menggunakan Apache atau like HTTPD ya pilih. Misalnya, kemarin saya install menggunakan Apache, saya pilih Apache. Dan di sini ada konfigurasi dbconfig common, install aja, oke, yes. Masukkan MySQL password. Contohnya saya kasih nama passwordnya. Bebas ya, semakin rumit atau semakin aman semakin bagus. Dan sampai di sini PHP-MyAdmin-nya sebenarnya sudah selesai terinstall ya. Dan yang perlu kita lakukan di web server Nginx adalah kita membuat symbolic link
agar file source dari phpMyAdmin ini bisa keakses di Nginx-nya. Bisa diakses seperti ini. Misalnya kayak gini, kita kayak gini kan nggak bisa ya, karena di directory /var/www.html itu masih kosong. Jadi kita butuh menambahkan symbolic link dari source phpMyAdmin-nya dengan cara ln -s/usr. Ini kan tempat file source-nya ya dari phpMyAdmin. Kemudian kita link ke var www.html. Dikasih nama phpMyAdmin. Oke, sekarang kita coba di sini, maka akan muncul ya. Tadi kan nggak muncul. Kebanyakan server itu akan selalu menginstal phpMyAdmin itu di directory /phpMyAdmin. Untuk faktor keamanan sebaiknya kita rubah gitu ya. Rubah direktori phpMyAdmin ini ke direktori yang sekiranya aman. Dan itu kita bisa merubah dengan cara merename atau merename direktori, merename symbolic link itu yang var www.html phpMyAdmin ya. Caranya adalah kita lihat dulu cd /var www.html. Ini kita lihat di sini. Ini kan ada phpMyAdmin, ini adalah symbolic link. Kita nanti rubah aja ini. Misalnya mau dikasih nama dbadmin gitu ya. Jadi nanti ngaksesnya adalah IP server /dbadmin. Misalnya seperti itu. Caranya kita gunakan mv itu move ya, bisa move atau rename sebenarnya. phpMyAdmin jadi dbadmin. Iya benar kayak gini. Ini saya langsung menggunakan komen mv karena saya udah menggunakan root ya. Kalau Anda belum menggunakan root, menggunakan user biasa, pastikan user tersebut memiliki akses sudo. Oke, sampai di sini kita lihat. Kita lihat di sini, kalau kita enter lagi, dia itu udah nggak ada. Karena symbolic link-nya itu udah nggak ada ya, phpMyAdmin itu. Jadinya namanya adalah dbadmin. Nah, di sini kita udah berhasil login ke phpMyAdmin yang sudah lebih relatif aman ya, karena nggak menggunakan link yang biasanya. Oke, baik, sampai di sini sepertinya cukup. Nanti akan kita lanjutkan ke instalasi Let's Encrypt biar di sini koneksinya aman ya. Ini kan HTTP biasa. Nanti kita akan tambahkan HTTPS menggunakan Let's Encrypt. Dan di sini untuk loginnya, loginnya itu menggunakan root ya. Root bisa ataupun menggunakan user MySQL yang bisa kita tambahkan menggunakan command line ya. Command line di MySQL-nya sendiri. Jadi bukan user Linux-nya, tapi user MySQL buat login di sini. Baik, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.